Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Muhammad Ulin Jawahari. Tentunya di channel YouTube kami yaitu Juragan Soal Sulit. Hello everybody, how are you today? I hope you're always fine and enjoy this video. Pada kali ini saya akan membahas tentang dunia otomotif yang berkaitan dengan sepeda motor. Sepeda motor sendiri merupakan sebuah alat transportasi yang bisa digunakan oleh orang-orang secara umum dan dipunyai juga orang-orang secara umum. Sehingga di dunia otomotif, khususnya di sepeda motor ini memiliki pembaruan teknologi yang akan menunjang efisiensi mesin maupun memberikan sebuah fitur keselamatan pada pengendara tersebut. Untuk sepeda motor sendiri memiliki beberapa jenis kategori sepeda motor tersebut, yaitu moped. Pertama adalah moped, kemudian skuter, sport, sport touring, kemudian all-terrain vehicle atau ATV, yaitu motor dengan roda 4 yang digunakan untuk semua medan. Kemudian ada cruiser, kemudian ada dual sport atau motor cross dan touring. Beberapa jenis kategori yang saya sebutkan tadi, saya akan membahas tentang motor yang masuk ke kategori sport. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena motor yang saya paparkan ini mengutamakan performa dan pengendalian dalam menaklukkan lintasan aspal. Sepeda motor yang mengandalkan sistem aerodinamis serta posisi mengemudi pun difokuskan untuk menjaga titik gravitasi. Kendaraan ini sangat banyak diminati. Kemudian untuk jenis ini pertama kali dikembangkan untuk keperluan balap, namun kini telah masuk dalam dunia fashion otomotif karena memiliki bentuk yang menggoda mata tentunya. Oke, langsung aja yang akan saya paparkan adalah motor pabrikan dari Ducati, yaitu Pinnacle V4. Oke, sejarah singkat dari motor Pinnacle V4 ini merupakan pabrikan motor dari negara Italia, yang dimana Pinnacle itu sendiri diambil dari sebuah kota manufaktur kecil yang bernama Borgo Panigale pada daerah negara Italia itu sendiri. Awal dibuatnya motor Pinnacle V4 ini dimulai dengan mesin balap MotoGP 2015, yang dimana Pinnacle V4 ini menurut Ducati dirancang untuk menggabungkan fitur balap namun juga menghibur dan menyenangkan untuk ditunggangi dengan mesin tahan lama. Jadi berbeda dengan mesin yang dikhususkan untuk motor balap pada MotoGP itu yang harus memerlukan perawatan setiap satu kali balapan. Nah, dengan menggabungkan fitur balap dan tahan lama, yaitu dengan cara merancang atau menjaga poros mesin MotoGP dengan diameter bor besar tetapi memiliki interval layanan servis 24.000 km, sehingga seperti motor yang biasa digunakan oleh orang-orang secara umum. Untuk mesin tersebut merupakan mesin yang digunakan pada produkan Ducati di dunia balap MotoGP, yang menjadikan kehadiran motor ini untuk membuka babak baru dan penting dalam sejarah Ducati. Pasalnya, Pinnacle V4 adalah motor Ducati produksi massal pertama yang dilengkapi dengan mesin V4 silinder yang berasal dari Desmo CDC yang digunakan untuk CDC ini adalah mesin yang digunakan pada motor Ducati pada ajang MotoGP. Motor Ducati Pinnacle V4 ini dibagi menjadi beberapa varian, yaitu yang pertama adalah varian yang V-Force
kemudian yang kedua ada V4S, kemudian ada V4R, yang terakhir adalah Ducati Pinnacle V4 Speciale, yang dimana pada edisi spesial ini dibuat terbatas hanya 1.500 unit secara global. Untuk spesifikasinya setiap varian adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja saya akan paparkan spesifikasi setiap varian motor pada Ducati Pinnacle V4 ini. Untuk yang pertama, Ducati Pinnacle V4 dan Ducati Pinnacle V4S ini memiliki mesin yang sama, yaitu pada varian tersebut memiliki mesin Mose DC Straddle V4 dengan derajat 90 derajat dengan kapasitas mesin 1103 cc yang dapat menghasilkan tenaga 214 horsepower dengan rasio daya atau berat tercatat 1,1 horsepower per kilogramnya. Memiliki spesifikasi yang sama namun memiliki perbedaan pada suspensi depan, yaitu menggunakan elektronik Ohlin yang berwarna emas alias gold. Juga pelek belakangnya pakai merek Marconi yang membuat lebih ringan 1 kg dibandingkan versi V4-nya. Yang kemudian untuk yang kedua yaitu Pinnacle V4R. Sedangkan untuk versi V4R adalah homologasi khusus kejuaraan dunia Superbike. Jadi motor ini digunakan untuk balapan Superbike atau yang disebut WSBK. Dibandingkan dengan mesin standar, pada motor ini memiliki beban 172 kg dengan menggunakan varian kapasitas mesin 998 cc untuk mematuhi pada aturan Superbike tersebut. Namun jangan salah ya, mesin ini diklaim mampu menghasilkan daya 217 daya kuda atau horsepower pada 15.250 rpm dan 112 Nm torsi pada 11.500 rpm. Namun apabila diganti dengan part racing atau racing kit, dengan tenaga Pinnacle V4R diklaim mampu tembus hingga 234 tenaga kuda dengan bobot terpangkas menjadi 165,5 kg saja. Gratis sekali mungkin ya dari kenaikan tenaga dari Ducati Pinnacle V4 varian R ini. Apabila ditambahi dengan body kit racing maka akan naik sebesar 234 daya kuda. Dan selanjutnya itu Ducati Pinnacle V4 Speciale. Nah, pada varian terakhir ini Pinnacle V4 Speciale yang sudah lebih dulu dipasarkan di India dengan mesin V4 yang sama, motor yang sama juga. Motor ini disetel untuk menghasilkan daya sebesar 229 daya kuda pada putaran 13.750 rpm dan 133,6 Nm pada putaran 11.000 rpm dengan dikawinkan dengan gearbox 6 kecepatan dan dilengkapi fitur elektronik untuk kenyamanan berkendara pada kendaraan tersebut. Dari beberapa pemaparan mengenai spesifikasi yang ada pada motor Ducati Pinnacle V4 pada semua varian, ini memiliki performa yang mesin yang sangat garang untuk kelas motor yang diproduksi secara massal, sehingga tidak heran apabila harga ini sangatlah tinggi yang hanya dimiliki mungkin oleh kalangan atas saja. Baik, untuk selanjutnya video ini akan menjelaskan tentang teknologi apa saja yang terdapat pada motor Pinnacle V4 ini. Untuk lebih lanjutnya saya akan membahas teknologi yang dipasang pada motor Pinnacle V4 itu apa saja,
Oke, langsung saja saya akan paparkan sebagai berikut. Yang pertama, Ducati ini mengusung mesin V4 90 derajat Desmo DC MotoGP, yaitu mesin yang digunakan pada motor GP. Bukan tanpa alasan Superbike Ducati paling bentot atau ngotot menggunakan tipe V4 dengan 90 derajat, sebuah solusi teknis dengan menerapkan teknologi mesin MotoGP Desmo CDC. Hal ini karena pada mesin dengan konfigurasi V4 memiliki tenaga yang galak sehingga unggul di top speed dan lintasan lurus. Untuk yang kedua yaitu counter rotation crankshaft. Untuk sepeda motor versi jalan raya, putaran arah crankshaft yaitu searah jarum jam atau berputar sama dengan roda belakang. Sementara di MotoGP memakai sistem counter rotation crankshaft yang artinya arah putaran berkebalikan dengan arah roda. Dengan hal ini maka karakteristik V4 bisa meredam karakteristik yang terlalu gahar, sehingga mengemudi motor ini bisa lebih menguasai dan stabil dalam berkendara. Kemudian ada twin pulse pada fairing ordernya. Satu lagi teknologi yang penting adalah pengapian sebagai sumber tenaga di ruang bakar. Di Superbike-nya mereka juga menerapkan teknologi Desmo CDC GP, di mana crank pins memakai offset 70 derajat sama dengan motor GP. Mereka menyebutnya twin pulse fairing order, di mana dengan sistem ini akan menghasilkan tenaga yang mudah dikendalikan dengan traksi yang optimal saat keluar dari tikungan, seperti efek pengapian Big Bang yang digunakan pada mesin inline. Inilah sebuah keunikan sistem pengapian fairing order dari Desmo CDC Triple, sekaligus punya suara yang khas dari mesin ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu keempat ada Desmodromic System. Desmodromic System ini merupakan sebuah mekanisme katup yang dimiliki oleh Ducati. Sistem ini digunakan untuk menghindari valve float yang akan membuat proses pembakaran tidak sempurna pada RPM tinggi, sehingga umumnya sistem Desmodromic bisa membuat motor digeber lebih tinggi dibandingkan sistem valve train spring yang biasa atau menggunakan pegas. Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem Desmodromic sebagai kunci dari performa motornya. Selanjutnya ada riding mode yang digunakan ketika pengendara hanya berkendara dengan keadaan santai saja. Kemudian ada power mode. Power mode ini digunakan pengendara ingin mengeber mesin sampai mengeluarkan semua powernya pada mesin Pinnacle V4 ini. Kemudian ada Bosch Cornering ABS Evo, merupakan sebuah teknologi yang digunakan agar roda tidak mengunci ketika motor dalam keadaan berbelok dengan kemiringan atau menikung yang ditentukan sehingga pengendara tidak terjatuh. Kemudian ada Ducati Traction Control atau DTC Evo. Teknologi ini berguna untuk menjaga rasio putaran ban depan dan belakang terhadap traksi ke aspal, sehingga roda bagian belakang tidak slip. Terdapat teknologi Ducati Wheel Control atau DVC Evo. Pada motor ini menggunakan konfigurasi V4 yang sangat memiliki tenaga besar, maka harus diberi teknologi ini agar motor bisa dikendalikan tidak
dan tidak terjadi wheelie atau roda depan yang terangkat. Kemudian ada Ducati Slide Control atau DSC. Teknologi ini bekerja bersamaan dengan sistem kontrol traksi dan pada dasarnya memoderasi pengiriman torsi dari V4 untuk memungkinkan sudut slide terkontrol saat keluar dari sudut atau keluar dari tikungan. Sepertinya DTC dan DSC bekerja dengan bukaan katup throttle body, kemudian timing pengapian dan injection bahan bakar, dan melakukannya dengan membuat perhitungan berdasarkan data yang masuk dari kontrol modul. Kemudian ada engine brake control atau disebut juga EBC Evo. EBC Evo ini membantu meningkatkan stabilitas sudut masuk dengan mengurangi efek pengeriman engine dan membuat pengendara bisa mengendalikan motor ketika melakukan pengereman ketika berbelok. Kemudian ada auto tire calibration, memungkinkan penyesuaian karakter mesin saat ban diganti dengan profil yang beda dengan pabrikan pengeluaran dari motor Ducati ini, sehingga bisa menyesuaikan dengan ban baru yang menggunakan merek yang lain. Ya, itu tadi yang merupakan teknologi yang diusung pada motor Ducati Pinnacle V4 yang memiliki teknologi yang sangat mumpuni di kelasnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya. Jadi membahas tentang V4 versi lama dan V4 versi yang terbaru. Nah, untuk teknologi yang membedakan motor Pinnacle V4 dengan yang terdahulu terdapat pada penyempurnaan suspensi New Pinnacle V4 dilengkapi dengan merek SUA dengan piston besar berdiameter 43 mm atau Big Piston Fork atau BPV, dan ban New Pinnacle Special dilengkapi dengan velg 3 plank jenis aluminium alloy. Kemudian tangki racing ringan dengan kapasitas 16 liter, dan uniknya ada sebagian yang berada di bawah jok layaknya motor balap masa kini, atau ini salah satu trik pembagian dari beban pada motor. Kemudian ada inovatif front frame yang dibarui menjadi mudah terlihat sebagai bagian dari sepeda motor baru ini, yang menyatu dengan fairing dan praktis yang mampu disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kemudian adalah new braking system sektor atau penghenti laju juga diperbarui pada Pinnacle V4 dengan new Brembo Stelma monoblock caliper yang dipadukan dengan high performance M50 kaliper yang sama sekali, yang sangat baru. Kemudian ditambahin lagi yaitu double layer fairing demi alasan sebuah kemudahan dan integrasi. Para desainer meracik fairing dengan solusi double layer di bagian luar yang meringkas tampilan samping agar tidak terlihat memanjang, dan bagian sekunder yang berfungsi sebagai ekstraktor udara untuk radiator pendingin mesin. Kemudian ada Diamond Tank yang memiliki kelenturan model tank dari model khas Ducati sendiri, yaitu memberikan kenyamanan rider saat mengendarainya. Kemudian penambahan juga pada ekor mungil nan indah atau tailboard untuk versi single setir, menjadi satu bagian yang menyiratkan motor ini siap untuk dipacu track ready to race. Jadi maksudnya dari single setir ini yaitu tidak ada tempat boncengan, hanya digunakan oleh satu orang saja. Oke, untuk selanjutnya itu kesimpulan.
dari saya mengenai motor Pinnacle ini. Motor Pinnacle V4 ini merupakan motor sport yang memiliki performa yang sangat tinggi atau baik di kelasnya, karena mesin ini dibekali dengan mesin yang digunakan di kelas motor balap, yaitu motor GP, yang dimana tidak perlu diragukan lagi ketangguhan mesinnya. Dan juga Ducati ini berani mengambil langkah untuk menjual motor dengan mesin motor GP yang dijual secara massal, yang dimana memodifikasi mesin tersebut sampai menyamakan pelayanan customer 24.000 km yang sama dengan motor produksi massal lainnya. Dan menurut saya teknologi yang berada pada motor ini sangat mumpuni dengan karakteristik mesin yang garang, yaitu V-Force yang seperti banteng yang sulit ditaklukkan, akan tetapi bisa ditaklukkan oleh pengendara yang basicnya bukanlah pembalap motor, karena dibekali dengan teknologi yang masa kini yang membuat mesin menjadi lebih tidak garang lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.